Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi Alkitab. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita diberikan kesempatan, kita belajar Alkitab. Kalau kita sudah meninggal, kita nggak bisa belajar lagi Alkitab. Ya, makanya mumpung kita masih hidup, kita belajar Alkitab ini. Saya belajar Alkitab ini dari tahun 90 sampai sekarang. Kurang lebih 34 tahun lah saya menjadi hamba Tuhan. Jadi suka dukanya saya sudah mengalami. Saudara yang kekasih, ini adalah pengalaman saya sebagai hamba Tuhan 34 tahun. Jadi saya tahu banyak orang Kristen ya. Orang Kristen itu banyak yang nggak serius mencari surga. Ya, banyak orang Kristen nggak serius. Mereka memikirkan tentang surga, nggak serius. Mereka hanya datang ke gereja, puji nama Tuhan, dengar firman, selesai, pulang. Tapi nggak serius cari surga. Saudara yang kekasih, kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ini adalah pengalaman saya sebagai hamba Tuhan. Banyak loh orang Kristen yang nggak serius mencari surga. Nah, orang Kristen yang nggak serius mencari surga itu dijadikan ATM seumur hidup. Saya ulangi lagi ya, saya harus ngomong ini. Orang Kristen yang nggak serius mencari surga itu dijadikan ATM seumur hidup sama hamba Tuhan yang nggak bertanggung jawab. Dengarnya nggak enak ya, tapi ini kenyataan di lapangan karena saya orang lapangan. Jadi saudara yang kekasih, saya melihat orang Kristen yang nanggung-nanggung. Orang Kristen itu nanggung-nanggung. Dia Kristen tapi nggak serius mencari surga. Sehingga apa yang terjadi? Mereka dijadikan ATM seumur hidup sama pendetanya. Pendeta yang nggak bertanggung jawab ya. Apa benar perkataan saya? Jemaat itu dijadikan ATM seumur hidup sama pendetanya. Apa benar? Apakah ada pendeta yang menjadikan jemaatnya ATM seumur hidup? Ada. Di Alkitab ini komplit, saudara yang kekasih. Semua apapun permasalahan tercatat di Alkitab. Cuman gak ada yang berani mengatakan seperti ini. Jemaat dijadikan ATM seumur hidup sama pendetanya. Cuman gak ada yang berani mengatakan seperti ini. Pagi hari ini saya ingin membongkar kejahatan pendeta ini. Bukan berarti saya nggak senang sama pendeta ya. Saya hanya memberitakan. Jangan sampai saudara dijadikan ATM seumur hidup sama pendeta. Ya, apa benar ada ayatnya seperti ini? Ada. Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Ini adalah hamba Tuhan menjadikan jemaatnya menjadi ATM seumur hidup. Ya, 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Saya ulangin lagi. Ini pendeta yang menjadikan jemaatnya ATM. Ya. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga saya bacakan. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi ada loh hamba Tuhan menjadikan jemaatnya jadi ATM seumur hidup. Ya. Setiap hari Minggu ada kolektor. Ya kan? Setiap hari Minggu kan kalau ibadah kan ada kolektor. Ya kan? Nah, setiap bulan ada uang perpuluhan. Nah, setiap gereja membutuhkan dana, jemaat sumbang. Dan ini berlaku seumur hidup. Bukan hanya sekali, bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun. Tapi seumur hidup, saudara dijadikan ATM sama pendeta itu. Ayatnya ini, 2 Petrus 2 ayatnya ke-3. Dan
Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Jadi kalau pendeta mata duitan, habis saudara dijadikan ATM. Mending ATM cuma sekali dua kali, seumur hidup. Saya ingin tanya kepada saudara, sekalipun saudara susah, hidup lagi susah, saudara datang ke gereja, bayar kolekte nggak? Bayar. Saya ngalamin. Dulu saya ngalamin. Saya masih bodoh dulu. Saya dulu dijadikan ATM oleh pendeta. Oleh gereja. Saya susah, saya sumbang. Walaupun saya susah, saya tetap dijadikan ATM sama pendeta. Sehingga ada pendeta ngomong sama saya seperti gini. Fit, waktu dulu, lu sama gereja loyar ya. Tapi sekarang kok nggak loyar, dia bilang. Saya kadang bingung, kok ada pendeta ngomong gitu. Dulu memang saya loyal sama gereja. Apapun yang gereja butuhkan, saya Setelah saya sudah ngerti kebenaran firman Tuhan. Oh, ada ternyata hamba Tuhan, pendeta yang menjadikan jemaatnya ATM seumur hidup. Setelah saya sudah ngerti, saya stop. Sehingga pendetanya ngomong seperti itu. Dulu David itu untuk pekerjaan Tuhan nggak hitung-hitungan. Sekarang susah katanya. Ya karena kan saya udah ngerti. Ternyata ada hamba Tuhan yang menjadikan jemaatnya jadi ATM seumur hidup. Untung saya ngerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saya beritakanlah masalah ini. Supaya saudara juga jangan dijadikan ATM seumur hidup sama pendeta saudara. Ini nggak enak. Dengarnya nggak enak, tapi ini firman Tuhan mengatakan segitu. Karena serakahnya guru-guru palsu, dia mencari keuntungan dari kebodohan kita. Makanya saudara kekasih, kalau saudara tidak mau dijadikan ATM sama pendeta, makanya saudara harus ngerti Alkitab. Ya, kalau saudara dijadikan ATM sama pendeta, maka saudara suatu saat akan bangkrut. Saya ngomong apa deh, sekaya apapun saudara, kalau saudara dijadikan ATM seumur hidup sama pendeta, maka suatu saat saudara akan bangkrut. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Akar dari kejahatan adalah cinta akan uang. Nah, hamba-hamba Tuhan yang cinta akan uang, itu memanfaatkan memanfaatkan jemaatnya menjadi ATM seumur hidup. Enak nggak enak harus saya ceritakan. Karena ini tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan menceritakan isi Alkitab ini. Walaupun dengarnya nggak enak harus diceritakan. Karena serakahnya guru-guru palsu, mereka mencari keuntungan dari jemaat. Nah, jemaat yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, itu dijadikan ATM seumur hidup. Penting nggak ini diceritakan? Sangat penting. Kita harus fair dong. Firman Tuhan itu ada yang enak, ada yang nggak enak. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan ini nggak enak. Seolah-olah saya nggak senang sama pendeta. Padahal ini firman Tuhan. Mau nggak mau saya harus beritakan. Ada loh pendeta menjadikan jemaatnya ATM-nya seumur hidup. Setiap hari Minggu bayar kolektor. Mau saudara kaya pun, mau saudara miskin pun, setiap hari Minggu saudara datang ke gereja, saudara beri kolektor seumur hidup. Nggak enak ya dengarnya, tapi ini fakta. Setiap bulan kalau yang mampu bayar uang perpuluhan seumur hidup juga. Kalau gereja butuh dana, kayak contoh Natalan, butuh dana toh, saudara juga yang nyumbang kan, seumur hidup juga itu. Apakah itu tidak dijadikan ATM sama pendeta? Jadikan ATM, tapi banyak yang nggak sadar masalah ini. Dulu saya ngalamin. Setelah saya ngerti kebenaran firman Tuhan, maka saya harus beritakan masalah ini.
Karena hamba Tuhan yang cinta uang itu menjadikan jemaatnya menjadi ATM-nya. Jadi wajar saudara yang kekasih, banyak orang yang ingin seperti pendeta. Banyak sekali orang ingin jadi pendeta. Karena modal pendeta hanya mulut, hanya omongan. Modal saya jadi hamba Tuhan itu modalnya mulut sama firman. Ya kan? Saya menyampaikan firman Tuhan ini modalnya mulut dengan firman. Betul dong? Tapi saya nggak mau memanfaatkan orang untuk menjadi saya tidak mengambil keuntungan dari jemaat. Saya tidak mengambil keuntungan dari saudara yang mendengar firman. Tugas saya hanya menyuarakan suara Tuhan. Ada loh jemaat dijadikan ATM seumur hidup sama pendetanya. Cuman banyak yang nggak tahu. Penting nggak ini? Penting. Hamba Tuhan yang seperti ini adalah hamba Tuhan yang merubah ajaran Tuhan. Kalau hamba Tuhan sudah merubah ajaran Tuhan, maka dia menjadikan jemaatnya ATM seumur hidup. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-7, saya bacakan ya. Matius 15 ayat yang ke-7, hai orang-orang munafik, itu ada tanda seru. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat saya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini pendeta yang merubah ajaran Tuhan. Percuma kamu beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Pada dasarnya manusia itu pengen untung sendiri. Ya, saya tanya kepada saudara, jujur, saudara mau untung kan? Pada dasarnya manusia seperti itu. Nah, hamba Tuhan ini menjadi hamba Tuhan mencari keuntungan. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadikan jemaatnya ATM. Setiap hari Minggu dia gesek duit. Mau yang kaya kek, mau yang miskin kek, dia ambil. Digesek sama dia. Dijadikan ATM. Saya ngomong apa adanya. Sekalipun saudara susah, kalau saudara datang, bayar kolektor nggak? Bayar. Saya walaupun sesusah-susah saya, kalau saya datang kerja, saya tetap bayar kolektor. Apalagi yang kaya. Dan secara tidak sadar, ini dijadikan ATM sama pendeta. Makanya kalau pendeta kalau hari Minggu itu mukanya senang. Karena dia dapat duit. Narik ATM dari jemaatnya. Saya harus ngomong apa adanya. Karena tercatat di Alkitab. Ajaran Tuhan sudah dirubah dengan ajaran dia. Hamba Tuhan yang cinta akan uang. Dia bukan melayani Tuhan. Dia melayani duit. Makanya banyak orang mau ingin jadi seperti pendeta. Apa sih modal pendeta? Gak ada modal. Dia modal teman mulut. Kalau ngomong kasarnya congor lah ya. Modal teman congor sama firman. Tapi firman Tuhan dirubah sama dia. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan seperti ini, habis saudara. Karena dia menceritakan cerita-cerita isi panjang. Khotbah-khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Nah, makanya orang Kristen yang nggak serius mencari surga, itu dimanfaatkan hamba-hamba Tuhan seperti ini. Banyak hamba Tuhan seperti ini. Bukan satu dua. Hamba Tuhan yang cinta akan uang itu banyak. Ciri-cirinya menjadikan jemaat ATM seumur hidup. Ya, kalau hamba Tuhan dengar apa omongan saya ini, pasti ada yang nggak terima. Tapi ada dicatat di dalam Alkitab. Gimana itu urusannya? Di 2 Petrus 2 ayat 3. Karena guru-guru palsu itu mencari keuntungan dari jemaat. Berarti dia jadikan jemaat itu ATM seumur hidup toh. Nah kalau ini terjadi harus diberitahu tidak sama orang Kristen.
Harus diberitahu semua firman Tuhan yang ada di Alkitab ini. Orang Kristen harus tahu supaya pintar. Supaya pintar. Nah, banyak orang Kristen kecewa sama pendetanya. Kenapa? Ya karena dia nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Dia memberikan kepada gereja itu sebenarnya bukan untuk Tuhan, untuk pendetanya. Cuman dia nggak tahu. Firman Tuhan dijadikan bisnis. Sehingga apa yang terjadi? Banyak anak-anak Tuhan yang bodoh. Saya dulu bodoh, saudara. Jujur aja, saya bodoh dulu. Mengikuti hamba Tuhan yang seperti ini. Banyak hamba Tuhan seperti ini. Cuman gak ada yang berani ngomong. Takut. Ini firman Tuhan, saudara, gak main-main. Kalau firman Tuhan yang ngomong itu udah pasti. Bahwa di akhir zaman banyak hamba-hamba Tuhan yang mencari keuntungan dari jemaat. Saya bisa cerita kayak gini karena saya ngalamin. Dan saya belajar. Saya cerita seperti ini seolah-olah saya nggak senang sama pendeta. Tapi firman Tuhan mengatakan di akhir zaman ini banyak guru-guru yang mencari keuntungan dari jemaat. Dia beritakan firman Tuhan tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, saya ingin bongkar kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara nggak serius mencari surga, saudara akan dimanfaatkan oleh pendeta. Saudara akan dijadikan ATM seumur hidup. Bagaimana nasib orang Kristen seperti ini setelah mati? Mati, masuk neraka juga. Kalau hamba Tuhan sudah nggak benar di mata Tuhan, dia menyalahgunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Makanya saya mengatakan seperti ini. Orang Kristen yang nggak serius mencari surga, dijadikan ATM seumur hidup sama pendetanya. Nah, bagaimana nasib orang yang seperti ini, orang Kristen seperti ini, kalau setelah mati? Di dunia dijadikan ATM seumur hidup. Setelah mati, gimana nasibnya? Kita baca di dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes ya, 2 Yohanes. Ini sangat penting, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Bagaimana nasib jemaat atau gereja yang dimanfaatkan dijadikan ATM sama pendetanya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 saya bacakan ya. Sebab banyak penyesat-penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapatkan upamu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi ia melangkah keluar dari ajaran itu, tidak memiliki Allah. Barang siapa tidak tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerimanya dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatan kejahatannya. Jadi ceritanya begini, saudara yang kekasih, saya ringkas. Kalau ada hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan, lalu kita support, kita dukung dia dengan dana, dukung dia dengan uang perpuluhan, dukung dia dengan uang kolektif, maka kejahatan pendeta itu kita ikut tanggung. Itu maksudnya. Jadi di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 sampai 9, di situ dikatakan penyesat-penyesat sudah datang ke seluruh dunia. Termasuk ke Indonesia. Termasuk ke Lampung. Lampung kan masih di dunia. Dan penyesat-penyesat itu datang kepada jemaat untuk mencari keuntungan. Khotbahnya keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kasar ngomongnya, pendeta yang gak mau taat dengan kebenaran firman Tuhan, itu jahat. Nah, jahatnya di mana?
Dia menyalahgunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Dia manfaatkan jemaat untuk dijadikan ATM seumur hidup. Dia nggak peduli saudara mau masuk surga, masuk neraka. Dia nggak peduli. Yang penting saudara tiap hari Minggu datang bayar kolektor. Setiap bulan bayar uang perpuluhan. Kalau gereja butuh dana, saudara sumbang. Saudara mau masuk surga kayak, saudara masuk neraka kayak, masa bodoh. Yang penting saudara setia berkorban untuk pendetanya. Nah, hamba Tuhan seperti ini yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Kalau saudara mendukung pendeta seperti ini, maka saudara ikut menanggung dosa yang pendeta lakukan. Jadi ada dua kerugian nih kalau orang Kristen nggak ngerti kebenaran. Satu, di dunia dijadikan ATM seumur hidup. Kedua, setelah mati dia ikut menanggung dosa pendeta ini. Ngeri ya? Makanya Tuhan mengatakan di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengerti Alkitab. Kenapa umat Allah binasa nggak ngerti Alkitab? Karena dia nggak tahu ada pendeta yang jahat. Dia menyalahgunakan firman Tuhan untuk cari cuan. Bukan untuk menyelamatkan jemaat. Nah, ciri-cirinya dia keluar dari kebenaran. Saya ingin tanya kepada saudara, sudah berapa tahun saudara datang ke gereja? Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Apakah saudara sudah mengerti kebenaran firman Tuhan? Ini sangat penting. Ini menyangkut surga dan neraka loh. Saya khotbah ini juga nggak main-main. Karena ini menyangkut kehidupan kita setelah mati. Apa yang saya ucapkan, ini akan dampaknya kepada kita setelah mati. Saudara yang kekasih, kalau orang Kristen nggak serius mencari surga, dijadikan ATM seumur hidup sama pendeta yang nggak bertanggung jawab. Ya, ada nggak pendeta seperti ini? Banyak. Kenapa saya bisa cerita seperti ini? Karena ada di dalam Alkitab. Dan saya ngalamin. Makanya saya keluar dari gereja itu. Kalau kita mendukung pendeta yang nggak benar, maka pada waktu kita mati, kita ikut menanggung dosa pendeta itu. Yaitu tadi saya ngomong, ada dua kerugian kalau kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Atau ada dua kerugian kalau kita nggak serius mencari surga. Satu, kita dijadikan ATM seumur hidup. Ngambil duitnya, ya namanya ngambil ATM kan, ngambil duit kan. Ngambil duitnya setiap hari Minggu. Bayar kolektor, bayar perpuluhan, gereja butuh dana, sumbang terus. Itu kerugiannya. Bukan berarti nggak boleh. Boleh. Kalau dijalankan sesuai dengan Alkitab. Kolektor dijalankan sesuai dengan Alkitab, amin. Perpuluhan dijalankan sesuai dengan Alkitab, amin. Nggak salah. Tetapi kalau disalahgunakan sama pendeta, itu yang jadi masalah. Yang kedua, kerugiannya. Kalau mati, ikut menanggung dosa pendeta. Pendeta yang berbuat dosa, kita ikut nanggung. Karena kita mendukung. Mendukung dengan dana, mendukung dengan doa, mendukung bantu pekerjaannya. Saya dulu jadi guru sekolah minggu. Remaja. Mendukung pendeta. Tetapi ternyata pendeta yang saya ikuti, pendeta yang mata duitan. Apapun, segala apapun dijadikan bisnis sama dia. Alasannya untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga dia menjadi kaya. Dia nggak kerja, jadi kaya, uang dari mana? Yang namanya nggak kerja kan nggak ada duit. Kalau dia nggak kerja, bisa kaya dari mana? Ya dari ATM penjemaat itu. Kalau pendeta mendengar saya pasti marah. Urusan dia sama Tuhan. Tugas saya hanya memberitakan kebenaran Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga.
Karena serakahnya guru-guru palsu itu mencari keuntungan dari jemaat. Jadi kalau ada pendeta menyalahgunakan firman Tuhan untuk dijadikan bisnis, itu jahat. Jahat. Mulutnya biasanya manis. Biasanya kalau hamba Tuhan seperti itu, tukang jilat. Ya, saya pernah sih dijilat sama mereka. Saya waktu dulu kan nggak ngerti. Keluarlah itu duit, keluar itu tenaga, keluarlah itu waktu. Setelah saya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, saya dijadikan ATM sama dia. Makanya ada yang mengatakan sama dia, Fit, dulu itu kalau ke gereja itu, lu loyal lu sama gereja. Sekarang kok nggak loyal? Karena saya sudah ngerti di gereja itu ada pendeta yang menjadikan jemaat jadi ATM. Saya nggak mau karena saya sudah ngerti, lebih baik uang saya untuk anak istri saya. Lebih halal, lebih serak daripada kita kasih pendeta yang nggak benar. Lalu kita mati ikut menanggung dosa dia. Dua kerugian di dunia, kita dijadikan ATM seumur hidup. Kita mati ikut nanggung dosa dia. 2 Yohanes 1 ayat 7-9 di situ dikatakan barang siapa yang menerima salam dari pendeta yang mata duitan, maka kita ikut menanggung kesalahan pendeta itu. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita menjadi orang Kristen itu jangan tanggung-tanggung. Ya, jadi orang Kristen jangan tanggung-tanggung. Ngerti Alkitab, praktekkan, selesai. Nah, inilah yang saya ingin katakan. Banyak orang Kristen nanggung-nanggung. Kristen tapi nggak ngerti Alkitab. Maka dijadikan ATM seumur hidup sama pendetanya. Saya ngomong apa adanya ya, saudara yang kekasih. Saya ngomongnya belak-belakan ya. Saudara yang kekasih, saya nggak menjelekkan pendeta. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya menceritakan isi Alkitab. Ada loh pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Pendeta menyalahgunakan firman Tuhan untuk cari uang. Ada. Karena dicatat di Alkitab. Kalau nggak dicatat di Alkitab, saya juga nggak bisa ngomong seperti ini. Betul nggak? Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya belajar Alkitab. Cuman nggak ada yang berani ngomong seperti ini. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin menyadarkan saudara, seriuslah cari surga. Kalau saudara serius cari surga, saudara baru tahu ini pendeta cari duit, apa pendeta yang benar-benar cinta, sayang sama jemaat itu. Pasti saudara tahu. Kalau saudara sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara pasti tahu pendeta saya ini mata duitan, apa benar sayang sama jemaat. Kadang-kadang hamba Tuhan itu bersandiwara. Saya 34 tahun jadi hamba Tuhan, jadi saya tahu. Kadang-kadang hamba Tuhan itu bersandiwara di jemaatnya. Pura-pura mengasihi jemaat. Padahal di jemaat itu dijadikan ATM seumur hidup. Sayangnya jemaatnya nggak ngerti kebenaran. Nggak serius mencari surga. Sehingga apa yang terjadi? Ya udah, dirugikan. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan harus berani memberitakan kebenaran. Walaupun dengarnya nggak enak. Kalau kita baca di dalam Wahyu 3, bentar ya. Wahyu 3 ayat yang ke-9. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa yang kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Ini firman Tuhan nih. Yang namanya ditegur itu gak enak, saudara yang kekasih. Apalagi dihajar. Itu gak enak. Nah, firman Tuhan itu seperti itu. Kalau saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara diajar supaya ngerti. Kalau saudara sudah mengerti kebenaran firman Tuhan,
maka saudara akan, ya namanya pinter, nggak dibohongi sama pendeta-pendeta yang rakus akan uang. Saya harus ngomong apa adanya, karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan, menceritakan isi Alkitab. Kalau saudara nggak serius mencari surga, saudara dijadikan ATM seumur hidup sama pendeta. Pendeta yang nggak bertanggung jawab ya. Bukan semua pendeta. Nggak semua pendeta. Ada pendeta yang benar-benar mau melayani Tuhan. Tapi ada juga pendeta yang menjadikan jemaatnya menjadi ATM seumur hidup. Jadi kalau saudara ingin pinter, carilah hamba Tuhan yang tidak menjadikan saudara menjadi ATM. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini firman Tuhan itu keras dan gak enak didengar. Jangan kamu dijadikan ATM seumur hidup sama pendeta yang gak bertanggung jawab. Ya, tidak semua juga pendeta yang seperti ini. Ada juga pendeta yang benar-benar melayani Tuhan. Tapi sedikit. Yang banyak itu pendeta yang menyalahgunakan jemaatnya menjadi ATM seumur hidup. Tapi ini fakta. Fakta di lapangan ya ini saya ketemukan. Makanya banyak orang Kristen yang kecewa sama pendeta, banyak. Ya karena ini dijadikan ATM seumur hidup. Setelah dia duitnya habis, baru sadar, oh ternyata gue dijadikan ATM sama pendeta gue. Waktu dia baik, waktu dia butuh, saya dijadikan ATM. Setelah saya nggak punya apa-apa, sudah bangkrut, maka saya dibuang. Ya, ngeri ya kalau saudara nggak ngerti Alkitab ya. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Saya buka. Mungkin kalau pendeta yang mata duitan dengar apa yang saya khotbahkan pagi ini pasti marah. Khotbahnya apa ini ya? Ya terserahlah urusan dia. Urusan saya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Ada loh guru-guru yang serakah yang menyalahgunakan firman Tuhan untuk keuntungan. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Pendeta yang menyalahgunakan firman Tuhan. Dia jadikan jemaatnya menjadi ATM seumur hidup. Setiap hari Minggu jemaatnya bayar kolektor. Setiap bulan bayar uang perpuluhan. Kalau gereja butuh dana, sumbang lagi. Itu kan termasuk dijadikan ATM. Pendeta mana mau tahu, lu mau kaya kek, lu mau susah kek, lu harus sumbang. Ya kan? Yang tadi saya ngomong, sekalipun saudara datang, sekalipun saudara susah, saudara ke gereja, bayar nggak kolektor? Bayar. Setidak-tidaknya saya ngomongnya agak kasar, tapi bahasanya nggak ada yang lain. Saya mau alusin bahasanya kayak mana ya? Bingung ya. Hamba Tuhan yang menjadikan jemaatnya jadi ATM itu bahasanya gimana ya? Ya kayak ginilah. Saudara yang kekasih, kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Bagaimana supaya saudara menjadi pinter? Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, jadikan kami pintar. Tuhan Yesus, jangan sampai kami dijadikan ATM oleh hamba-hamba Tuhan yang gak bertanggung jawab. Tuhan, berkati orang yang mendengar YouTube saya. Berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada pagi hari ini, walaupun dengar yang gak enak. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.